Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi dimanapun berada, selamat datang dan selamat berjumpa dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah. Pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang landasan teori akuntansi syariah yang terdiri dari yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian akuntansi syariah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan akuntansi syariah. Yang ketiga, perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Yang keempat, persamaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Kemudian yang kelima, manfaat akuntansi syariah. Dan yang keenam adalah prinsip dalam akuntansi syariah. Adapun capaian yang ingin kita capai khususnya pada minggu ini adalah saudara mampu menjelaskan tentang teori akuntansi syariah. Materi ini bisa saudara peroleh dari PPT dan ringkasan yang telah disiapkan. Baik, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, sedikit saya jelaskan terkait dengan landasan teori akuntansi syariah. Yang pertama, tentang pengertian akuntansi dalam Islam. Dalam istilah Islam yang menggunakan istilah Arab, akuntansi disebut sebagai muhasabah, di mana secara umum muhasabah ini dibagi menjadi dua pengertian pokok. Yang pertama adalah muhasabah dengan arti musya Allah, yang berarti yaitu perhitungan. Kemudian yang kedua adalah muhasabah dengan arti munaqasyah, yang berarti adalah perdebatan. Proses Masya Allah ini dapat diselesaikan dengan secara individu ataupun dengan perantara malaikat ataupun dengan perantara dari Allah itu sendiri pada hari kiamat nanti. Muhasabah dengan arti pembukuan atau pencatatan keuangan seperti yang telah diterapkan pada zaman munculnya agama Islam, juga diartikan dengan perhitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian. Nah, dari apa yang diuraikan di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi atau muhasabah ini di dalam Islam adalah pembukuan keuangan, perhitungan, perdebatan, dan pengimbalan. Beberapa kewajiban atau praktek dalam kehidupan umat Islam yang memerlukan ilmu akuntansi adalah yang pertama itu ada akuntansi zakat, ya, kemudian ada juga akuntansi tentang pemerintahan, ada akuntansi warisan, kemudian akuntansi amal, ada akuntansi efisiensi, serta ada akuntansi pertanggungjawaban atau amanah, dan ada akuntansi kesaksian, serta ada akuntansi syariah. Nah, kemudian adapun tujuan dari akuntansi dalam Islam, yang pertama adalah tujuannya yaitu hifzul amwal, yaitu adalah memelihara uang. Kemudian ekstensi al-kitabah, yaitu pencatatan ketika ada perselisihan. Yang berikutnya adalah untuk dapat membantu mengambil keputusan. Dan tujuan berikutnya yaitu untuk menentukan hasil-hasil usaha yang akan dijakatkan dan menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat serta menentukan imbalan, balasan, dan sanksi. Nah, jadi itu tujuan dari akuntansi di dalam Islam, ya. Mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, adapun perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional, ya. Menurut Husain Syahatan dalam buku Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain berpendapat pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok.
Dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok atau capital ini belum ditentukan. Sedangkan dalam konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas. Perbedaan yang kedua adalah modal dalam konsep akuntansi konvensional ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Sedangkan di dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang cash dan harta berupa barang atau stok. Selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Perbedaan berikutnya adalah dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, kemudian barang lain yang sama kedudukannya ini bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. Kemudian konsep konvensional ini memperhatikan atau mempraktekkan teori dari pencadangan dan ketelitian dari menggunakan semua keuangan dalam perhitungan. Sedangkan konsep Islam ini sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. Perbedaan selanjutnya adalah konsep konvensional ini mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menggunakan semua keuangan dalam perhitungan serta menyampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan konsep dalam Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah konsep konvensional ini menerapkan prinsip laba universal yang mencakup laba dagang, modal pokok, ya, kemudian transaksi dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan dalam konsep Islam ini dibedakan antara laba dan aktiva pokok dan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok. Sedangkan yang berasal dari transaksi juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada. Nah, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Nah, laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal. Nah, dan perbedaan yang keenam adalah konsep konvensional ini menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Nah, sedangkan konsep Islam ini memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Nah, akan tetapi tentu jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Nah, itu adalah perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Adapun persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, yang pertama prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit dari ekonomi. Kemudian yang kedua adalah prinsip penahunan atau yang disebut dengan hauliyah
dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga adalah prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Yang keempat adalah prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Yang kelima adalah prinsip perbandingan, yaitu muqabalah dengan prinsip perbandingan income dengan cost atau biaya. Yang keenam adalah prinsip kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan. Yang ketujuh, prinsip keterangan atau idhah dengan prinsip penyelesaian atau pemberitahuan. Adapun manfaat dari akuntansi syariah, yang pertama adalah memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaranya di bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menegakkan perintah Allah dan sunnah Rasul yang berarti adalah surga. Yang berikutnya adalah sarana untuk beristihad menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan ekonomi berbasis Islam di Indonesia. Jadi itu manfaat dari akuntansi syariah. Kemudian apa saja sih prinsip dalam akuntansi syariah? Nah, ada 3 prinsip dalam akuntansi syariah. Yang pertama adalah prinsipnya, yaitu nilai pertanggungjawaban. Yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kebenaran, yang selalu dalam melekat pada sistem akuntansi syariah. Nah, ketiga nilai tersebut tentu saja ini telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang landasan akuntansi syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silahkan saudara baca modul dan PPT yang telah disiapkan. Kemudian jika ada hal-hal yang memang kurang jelas dan kurang dipahami, silahkan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar, semoga Anda semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.